Shalom, perkenalkan nama saya Teng Cibenu, kelas B dari Prodi PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari profesi kependidikan. Bab 3, Guru PAUD Profesional. A. Konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memandai atau liberal. 2. Suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama-lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang melaksanakan diatur oleh kode etika sendiri. 3. Suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian adalah suatu pertanyaan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan itu. Bagian pertama, hakikat profesi adalah suatu pertanyaan atau suatu janji terbuka. Suatu pertanyaan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tetangga profesional tidak sama dengan suatu pertanyaan yang dikemukakan oleh non-profesional. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Ketiga, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-unsur terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh 1. Spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. 2. Kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ketiga, kelompok yang terkandung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten. 4. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. 5. Pemerintah yang melindungi profesi dengan Undang-Undang Dr. Sikun Pribadi 1975. Bagian B. Ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah: pertama, jabatan tersebut harus merupakan suatu halaman yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. 2. Untuk melaksanakannya tidak sekedar diperlukan keterampilan, skill, tetapi juga keamanan pun intelektual. 3. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. 4. Para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonom dalam bidangnya. Kelima, tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. 6. Layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. 7. Memiliki suatu kode etik. Menurut WCOTP, ciri-ciri profesi adalah: 1. Profesi adalah panggilan jiwa. 2. Fungsinya telah terumuskan dengan jelas. 3. Menetapkan persyaratan minimal untuk dapat melakukannya dalam kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. 4. Jumlah peserta didik program pendidikan
pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan. 5. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidikan. 6. Uji kompetensi pendidikan dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketujuh, ujian tertulis. Bagian 1, wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik. Kedua, materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan atau program. 3. Konsep-konsep disiplin, keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran. 8. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasa kompetensi pedagogik, kepribadiannya, profesional dan sosial pada suatu pendidikan yang relevan. E. Jabatan guru sebagai profesi. Sama halnya dengan dokter, hakim, apoteker, maupun polisi. Guru adalah profesi, artinya untuk menjadi guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Tidak semua orang serta merta bisa menjadi guru PAUD. Pertama, anak usia dini, usia 0-6 tahun adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang, belum memiliki pengalaman, tidak mengerti, dan rentan bahaya, sehingga memerlukan perhatian, bimbingan, bantuan total. Kedua, hal tersebut membutuhkan sosok guru yang benar-benar serius. Selain memahami perkembangan anak, ia juga harus memahami cara agar perkembangannya optimal, sehingga anak dapat menyongsong masa depan. Guru PAUD adalah sosok luar biasa yang harus bisa mendidik, mengasuh, membimbing. F. Kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini, anak 3 jenis guru yaitu pendamping dan pengasuh atau pendamping muda. 4. Kompetensi guru PAUD. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Bagian F. Guru PAUD ideal. Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu dia memiliki jiwa pendidikan dan pengasuh sejati. Syarat umum guru ideal adalah menyukai anak-anak, gembira dan lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak menyanyi sepenuh hati. H. Faktor bakat dan pengalaman praktik. Kompetensi guru PAUD tersebut tidak bisa datang sendirinya, tetapi memerlukan proses panjang. 1. Bakat minat menjadi guru. 2. Pengalaman lapangan. Pengalaman praktik lapangan bagi guru baru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting. 1. Butuh waktu latihan praktik mengajar lebih lama. 2. Bimbing langsung dari praktisi senior. Praktik lapangan penting mengingat pada masa itulah calon guru dibimbing, diamati. 1. Pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma profesi peran guru. 1. Hubungan guru dan siswa. A. Pendekatan belajar. B. Orientasi berpikir. C. Sikap perilaku. D. Orientasi pembelajaran. 2. Hubungan dengan sesama guru. 1. Sebagai mitra kerja. 2. Mengembangkan
sikap toleransi tinggi. 3. Bisa bekerja sama dalam mengembangkan pembelajaran. 4. Menjunjung tinggi kejujuran. 5. Hubungan saling menghargai dan saling menghormati. 6. Saling mendorong kemajuan. 7. Teman sebagai lingkungan belajar. 3. Hubungan guru dengan orang tua siswa atau masyarakat. 1. Memaknai bahwa tujuan guru orang tua terhadap anak adalah sama. 2. Dulu ketertiban orang tua sedikit, sekarang tertib penuh. 3. Terbuka pada asas problem, hambatan, dan kemajuan siswa. 4. Hubungan lebih intensif dan sering berbagi informasi dengan orang tua atas problem siswa. 4. Hubungan guru dengan sekolah. 5. Hubungan guru dengan teknologi. Menaruh minat tinggi terhadap kehadiran teknologi. Guru mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran atau media sumber ruang fasilitas. Guru mampu menyaring teknologi positif terhadap siswa. 6. Hubungan guru dengan karir. Bagian F, studi Mas Nipal atau 2004 tentang karakteristik guru umum dan guru siswa berbakat. Siswa yang berbakat. 1. Menguasai bahan pembelajaran. 2. Memiliki komitmen kepada siswa. 3. Bertanggung jawab. 4. Dapat menjalin komunikasi dan berhubungan dengan orang lain. 5. Humoris. 6. Terampil membangkitkan minat siswa. 7. Menguasai ilmu pengetahuan. 8. Memiliki kepribadian matang. 9. Berpikir sistematis. 10. Menguasai kurikulum. 11. Berwawasan luas. 12. Kreatif. 13. Ramah. 14. Demokratis. 15. Fleksibel. 16. Bersikap kooperatif. 17. Sabar. 18. Adil. 19. Konsisten. 20. Berbuka dan suka menolong. Untuk guru siswa berbakat. A. Memiliki tingkat berpikir lebih tinggi. B. Mampu mengekspresikan ide-ide kreatif. C. Mampu mengembangkan berpikir divergen. D. Mampu menstimulasi berpikir tingkat tinggi. E. Mampu mendorong kemandirian berpikir. F. Mampu mengajarkan cara pemecahan masalah. G. Memiliki kemampuan generalisasi. H. Tingkat komitmen terhadap pekerjaannya lebih tinggi. Terima kasih.